Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu tools paling menarik yang selama ini saya pakai juga. Dan ini sangat membantu saya dalam hal pembuatan konten. Yang pertama, bentukannya kecil seperti ini. Penggunaannya sangat praktis, harganya nggak begitu mahal sekarang, apalagi kalau misalkan kalian belinya bekas. Saya pun belinya bekas, dan kali ini bakal kita bahas adalah impresi saya, bukan impresi ya, pengalaman saya selama ini menggunakan DJI Osmo Pocket. Ini waktu saya beli 2022 bulan 1 apa bulan 2 kurang lebih. Sekarang udah bulan April menjelang Mei, bulan Mei bahkan. Pada saat video ini dibuat di ujung bulan April, dan ada banyak video-video yang udah dihasilkan oleh DJI Osmo Pocket ini, khususnya yang ada di YouTube channel 4 Otomotif, yang di YouTube channel itu saya ngebahas tentang atau mereview tentang mobil. Dan waktu itu di tahun 2022 benda ini saya beli itu di angka 2 jutaan ya, 2 juta kalau nggak salah. Waktu itu saya beli dalam kondisi bekas dengan kualitas yang masih oke, masih sangat worth it dan masih sangat kepake, dan buktinya sampai sekarang ini masih, alhamdulillah masih bagus. Semoga kedepannya insya Allah tetap terjaga dan masih bisa kepake dengan maksimal. Nah, benda ini itu boxnya kurang lebih kayak ini. Ini boxnya juga sangat kecil, dan untuk DJI Osmo Pocket ini adalah DJI Osmo Pocket seri pertama, karena sekarang udah ada seri kedua, dan ini made for, dibuat untuk iPhone. Kebanyakan buat iPhone sih di sini ya, kalau kita lihat itunya reviewnya, tapi bisa buat Android juga karena ini ada dua nih. Ada Google Play, ada Android juga, jadi ya bisa buat dua-duanya sih harusnya. Tapi nggak tahu kenapa di sini disebutkannya dibuat untuk iPhone. Dan memang sebenarnya untuk peralatan ini bisa dikoneksikan ke handphone juga. Ini saya taruh di sini. Nah, jadi balik lagi ke DJI Osmo Pocket ini. Si DJI Osmo Pocket ini juga menariknya adalah karena kalau misalkan kita bawa-bawa, ini ada casingnya, dan ini juga termasuk bawaan pada saat pembelian, dan ini casingnya sangat kokoh. Ini yang membuat peralatan ini atau si gimbal kamera ini atau Osmo Pocket ini benar-benar terjaga sampai sekarang juga. Pada saat kita masukin ke kantong itu nggak kejepit, karena sekali lagi biasanya gimbal cepat kalah di bagian aksisnya, karena ini juga menggunakan 3 aksis atau 3 aksis, dan di bagian bawah sini bisa buat charging kalau misalkan kita mau charging. Secara fisik ini bentuknya unik juga sih ya. Ini seluas telapak tangan saya nih, lebih intinya sangat kecil, bisa buat ditaruh di pergelangan tangan kayak gini sambil kita jalan-jalan gitu kan, atau ya nggak bisa dikalungin, nggak bisa masuk kepala. Ini bisa buat di saku baju, bisa buat di kantong celana, jadi very praktis. Dan untuk penggunaannya tinggal dikeluarkan, dilepas dari sini lalu kemudian dikeluarkan. Dan tombolnya ada cuman dua di sini. Ada tombol power, lalu kemudian ada tombol shutter. Nah, pada saat kita tekan tombol power, kita tahan sebentar. Nah, ini udah ready. Dan kalau kalian lihat, semoga kelihatan di video ya. Di sini ada layar kecil. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan kita mau membuat video yang lebih detail itu rada susah, karena kita mesti overview ke layar kecil. Tapi buat kalian yang, sayangnya pada saat saya beli nggak ada ininya ya, nggak ada buat Android, buat colokannya ini nggak ada yang Androidnya hilang katanya. Ini sebenarnya bisa dipakai buat koneksi ke handphone kalau kita mau overview kualitas videonya lebih detail lagi. Nah, ini tinggal ke sini lalu kemudian dicolokin ke smartphone kayak gini. Sayangnya colokan yang ada di saya ini tinggal yang iPhone, yang Androidnya pada saat saya beli sama orangnya waktu itu kata dia hilang. Buat yang ke smartphone dan di DJI yang kayak ginian itu harganya juga ratusan ribu, itu nggak murah. Mahal, mungil tapi mahal, tapi it's okay. Saya nggak begitu butuh, karena untuk konten saya rasa dengan layar kecil ini aja udah cukup. Dan pada saat saya membuat video ini sangat menarik untuk penggunaannya. Dia menggunakan 3 aksis juga, ada di bagian sini, dan di bagian bawah. Dan dia bisa buat ya kayak gini. Dan ini semua bisa diatur. Dan ini steady ke bawah, lalu kemudian ke atas. Lalu kemudian kalau misalkan kita butuh buat ngambil gambar yang portrait bukan yang landscape, tinggal kita miringin kayak gini, maka otomatis dia bakal miring juga kayak ini. Ini jadinya portrait, nggak landscape. Dan pada saat saya pakai untuk mereview mobil,
yang rata-rata durasi 10-15 menit itu bisa membuat ya sekitar 6 video lah paling banyak. 6 video itu 10-15 menit ya, sekitar 1 jam, 5 kali 6 30, 1 jam setengah non-stop. Pada saat kondisi sekarang atau kondisi bekas kayak gini, ini bisa pakai sekitar 1 jam setengah menurut saya, waktu yang cukup lama dengan video yang cukup banyak juga, karena kadang-kadang sekali visit saya ke showroom atau kemanapun itu sukanya bikin video yang lebih banyak ya sekitar 5-6, lalu kemudian saya edit di handphone, lalu kemudian saya upload, tinggal diatur jadwal untuk publishnya. Dan semua fitur-fitur yang ada di dalam stabilizer ini juga bisa diakses dari pengaturan-pengaturan. Sayangnya ini jauh kameranya di sana, nggak mungkin kelihatan karena ini sangat kecil dan sangat detail. Nah, sekarang apa yang membuat saya atau bagaimana pengalaman saya pada saat penggunaan si Action Cam ini, atau bukan Action, Osmo Pocket ini, menurut saya ini benar-benar sangat membantu saya untuk membuat konten, karena saya nggak perlu bawa grip yang banyak, nggak perlu bawa stabilizer yang ukurannya besar kayak si Ronin S yang ada di bawah, kecuali kalau misalkan saya butuh shoot untuk yang kualitasnya sangat bagus. Untuk kontes biasanya ya sepakai yang si Ronin S ini, sekalipun ya kontes kecil-kecilan ya, kita bukan orang yang sangat amat profesional, kreator amatiran juga, tapi ya nggak apa-apa, kita belajar, sama-sama belajar. Saya yakin yang besar juga berawal dari amatiran dulu, lalu kemudian lama-lama profesional. Nah, ini sangat membantu. Saya nggak perlu bawa grip yang besar, saya nggak perlu bawa kamera mirrorless atau kamera DSLR ya, kurang lebih kayak gitu, atau yang lainnya. Hanya membawa alat kecil sembungil ini, tapi bisa menghasilkan video yang kualitasnya sangat bagus. Dan ini adalah benda yang sangat saya rekomendasikan. Untuk kualitas video, sekali lagi dia support buat video 4K 30 fps, bisa juga buat yang saya cek dulu di sini. Untuk videonya dia bisa 2K, 4K-nya 25. Dia bisa buat 4K 60 fps bahkan. 4K 60 fps. Cuman saya nggak pernah pakai 4K, even 2K pun saya nggak pernah pakai. Saya cukup di 1080 fps. Lalu kemudian aspek rasionya 16:9 dengan ya main di 60 dan 30 fps. Karena menurut saya kalau misalkan kita nonton atau kita bikin video untuk upload di YouTube, kita nonton di YouTube sebenarnya di 720 aja udah sangat jernih menurut saya. 1080 juga itu apalagi pasti lebih luar biasa. Makanya saya lebih banyak pakai yang di 1080 fps-nya. Kalau B-roll 60, kalau misalkan untuk yang penjelasan bukan yang B-roll, nggak ada slow-mo-nya, pakai yang 30 fps aja udah sangat cukup. Karena sekali lagi kalau misalkan pakai yang 4K ya pasti kualitasnya lebih bagus lagi ya untuk kualitas videonya, tapi saya yakin hanya bisa buat 3 video langsung udah lowbat dah ini. Dan memori saya juga jadinya gampang full, karena saya pakai memori yang 80 gigaan aja, kurang lebih kayak gitu intinya. Nah, jadi seperti itu untuk stabilizer ini. Jadi sekali lagi menurut saya ini adalah ini adalah tools yang sangat bermanfaat buat saya dan selama ini sangat membantu buat saya. Nah, sekarang ada yang seri 2-nya atau Osmo Pocket 2, itu juga sangat bagus ya untuk yang Osmo Pocket 2, apalagi dia lebih wide lagi untuk penangkapan videonya. Jadi itu juga pasti yang sangat recommended, tapi harganya juga ya lumayan lah. Kalau untuk bekasnya masih main di 4-5 jutaan kurang lebih. Yang kayak ginian sekarang bekasnya paling ya 2 jutaan atau di bawah 2 jutaan udah ada, tinggal kalian cek baik-baik sebelum pembelian lah. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagi pengalaman saya menggunakan peralatan ini atau menggunakan tools ini. Yang jelas ini sangat praktis, useful, very very useful, dan sangat mudah untuk penggunaannya, nggak makan banyak tempat, nggak perlu ribet untuk penggunaannya, juga sangat praktis dipakainya, dan sangat fleksibel juga untuk pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kita ingin membuat konten video-video di manapun kita berada. Dan itu yang bisa saya bagikan kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.